Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan ya masih lanjutan eh, materi yang kemarin ya, karena kita materinya itu urut. Kali ini materinya terkait dengan gaji dan tunjangan. Siapa sih orang yang kerja ya dan nggak mau digaji? Nggak ada kan ya. Jadi setiap orang yang kerja dalam sebuah perusahaan pasti dia pengen yang namanya gaji atau tunjangan. Nah, bedanya apa? Kita bahas langsung. Pertama kita akan bahas terkait dengan rata-rata gaji di ASEAN ya. Ini pengetahuan umum terlebih dahulu ya. Jadi rata-ratanya per bulan ya di Indonesia itu 3,67 juta ya. Padahal ya, kalau di apa namanya negara-negara yang lain ya tingginya ini ya. Jadi Indonesia masih tergolong cukup rendah ya. Padahal di sisi lain pun umumnya ya nggak sampai 3,67. Nah, kalau di dunia itu ada 10 negara bergaji tertinggi di dunia. Ya, kalau kalian cari Indonesia nggak bakalan ada ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ya minimal naik lah seperti itu. Nah, di tahun 2021 besok kemarin ini minggu yang lalu dari Pak Ganjar itu memberikan himbauan terkait dengan besaran UMK 2021 di Jawa Tengah. Nah, Pekalongan, ya, kabupaten maupun kota, ini termasuk salah satu yang mendekati yang tinggi ya di antara kabupaten di Jawa Tengah yang lain. Nih, kalian bisa lihat tersendiri untuk besaran-besarannya, besaran UMK kota atau kabupaten ya di setiap daerah di Jawa Tengah. Lalu gaji ya, gaji itu apa? Gaji adalah balas jasa ya dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Itu namanya gaji. Nah, ada tujuan pemberian upah dan gaji ini ada yang pertama ikatan kerjasama ya, karena ada ikatan kerjasama. B karena kepuasan kerja ya, karena karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, sosial, dan sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatan. Oh, saya di sini dihargai, saya mendapatkan gaji yang sesuai seperti itu. C pengadaan efektif ya. Ketika perusahaan menetapkan upah atau gaji yang besar, otomatis orang-orang pasti pengen kerja di sana. Dan untuk mengadakan untuk memperoleh karyawan yang qualified ya atau mempunyai kualifikasi yang tinggi itu akan lebih mudah. Yang demotivasi ya jelas. Yang E stabilitas karyawan ya dengan adanya prinsip adil dan layak. Lalu disiplin. Jadi ketika pemberian upah dan gaji cukup besar maka disiplin pun semakin naik ya. Ketika disiplinnya rendah ya dipotong seperti itu. Lalu pengaruh pemerintah ya. Nah, ini tadi sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan dari pemerintah ya ketika Pak Ganjar tadi memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan ya untuk menaikkan atau menyesuaikan dengan UMK 2021, maka mau nggak mau perusahaan itu harus ya minimal mendekati kalau belum sampai lebih dari UMK-nya. Gitu. Karena perusahaan pasti akan merasa oh saya gajinya terlalu gaji karyawannya terlalu rendah, maka karyawan-karyawannya pun pasti akan pindah ke perusahaan yang lain yang gajinya sesuai UMK atau mungkin lebih atau mendekati dari UMK itu. Nah, tahapan utama dalam pemberian upah dan gaji ya ada dua ya. Yang pertama asas adil ya dalam artian disesuaikan dengan prestasi, jenisnya, resiko, dan tanggung jawab. Bukan sama rata ya, jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Adil itu sesuai porsi. Yang B asas layak dan wajar. Jadi ada tingkat normatif yang ideal. Makanya ini ada yang namanya UMK, upah minimum kota atau kabupaten. Ada UMR, upah minimum regional gitu ya. Jadi istilahnya asas layak ketika
UMK itu ditetapkan, itu berarti kelayakan gaji itu ya memang segitu untuk hidup di daerah tersebut. Itu namanya asas layak dan wajar. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan dan penentuan gaji ada banyak, ini ada 5. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Ada yang pertama tingkat gaji yang lazim, yang B serikat buruh ya terkait dengan pemberian upah dan gaji. Lalu pemerintahnya ya tadi sudah saya jelaskan tentang UMR atau UMK. Yang D kebijakan dan strategi penggajian ya. Yang E biaya dan produktivitas. Jadi disesuaikan dengan masing-masing faktor-faktor ini. Lalu tunjangan ya, bedanya apa sih gaji dengan tunjangan itu? Ya tunjangan itu eh, proteksi atau kompensasi tidak langsung. Kalau gaji kan secara langsung, kalau tunjangan itu terkait dengan bisa rasa aman, ya, finansial juga bisa, kesehatan, keselamatan fisik maupun yang lain. Ya intinya yang dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan nilai tambah perusahaan itu. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi pemberian tunjangan, yang pertama ada tanggung jawab, ya. Jadi semakin tinggi tanggung jawab, ya semakin tinggi tunjangan. Keahlian atau skill ini juga sama. Kerja otak atau mental ya. Ketika orang lebih karyawan itu lebih mengandalkan kemampuan kerja atau otak, biasanya tunjangannya lebih tinggi daripada yang mengandalkan fisik seperti itu. D. Kondisi kerja ya. Semakin berat kondisi kerja yang dihadapi, semakin tinggi proteksi yang diterapkan. Lalu yang E, peraturan dari pemerintah. Jadi mengharuskan perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja melalui jam sostek ya. Itu program dari pemerintah. Nah, pertama ada pemberian jaminan asuransi. Ya, ini pasti dari antara kalian sudah ada beberapa yang paham lah terkait dengan yang pertama asuransi kesehatan. Ya, jadi apa namanya? Kalau yang pribadi kan ada BPJS pribadi itu. Nah, kalau dalam perusahaan ada yang namanya BPJS eh, terkait dengan organisasi. Jadi bayarnya itu lebih murah dan yang bayar itu perusahaan juga, bukan pribadi. Lalu asuransi jiwa ya ini terkait dengan sama kayak kesehatan, cuma ini itu lebih ke apabila ada kecelakaan kerja ya sampai mungkin Indonesia kehilangan nyawa itu nanti ada atau cacat permanen ya itu nanti akan mendapatkan eh, santunan lah seperti itu atau asuransinya. Nah, yang C asuransi karena ketidakmampuan fisik atau mental karyawan. Nah, sama kayak tadi ya, kalau tadi kecelakaan kerja yang sampai menghilangkan nyawa, kalau ini lebih ke ketidakmampuan fisik atau mental yang akhirnya ketika kecelakaan itu tidak bisa bekerja secara maksimal, ya, lalu perusahaan memberikan asuransi terkait dengan hal ini, ya. Jadi ada sesuai tingkatannya, ya. Misal ada yang salah satu bagian anggota tubuh, misal jari yang kepotong, misal dia bekerja sebagai di pabrik kayu seperti itu nanti ada jaminan atau asuransinya. Nah, tunjangan berupa istirahat kerja ya ada istirahat selama jam kerja ini merupakan ya tunjangan istirahat makan istirahat untuk ibadah ya. Karena kalau kalian ya tahu ya yang namanya di Jepang itu ya memang di sana tinggi gajinya tapi waktu ibadahnya itu susah ya jadi jam istirahatnya pun apa namanya kadang nggak sesuai dengan waktu istirahat. Yang B cuti sakit ya ketika ada sakit dia boleh di rumah dan cuti seperti itu. Cuti liburan juga ada setiap tahunnya minimal berapa maksimal berapa kali atau izin lah ya seperti itu. Lalu ada bebas dari kehadiran ini bagi wanita-wanita yang hamil ya sakit habis melahirkan itu biasanya ada
apa namanya, cuti hamil atau bebas dari kehadiran. Yang asuransi pengangguran. Nah, ketika ada seorang karyawan diberhentikan bukan karena kesalahan mereka sendiri, mereka akan diberikan yang namanya asuransi. Ya, jadi kayak pesangon lah seperti itu. Nah, lalu ada santunan ya, santunan terkait dengan ini merupakan ya strategi dalam SDM untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Yang pertama ada santunan pendidikan. Jadi perusahaan memberikan santunan pendidikan pada karyawan yang memenuhi kualifikasi tertentu. Contoh dia tadinya lulusan S1, dia karena mempunyai potensi disekolahkan dengan menggunakan biaya perusahaan untuk kuliah S2. Itu namanya santunan pendidikan. Adapun terkait dengan sekolah anak atau keluarganya, ya itu juga ada di beberapa perusahaan yang menerapkan sistem ini. Lalu santunan keuangan, ya ini memberikan produk perusahaan dengan harga diskon, ya. Jadi ini salah satu eh, istilahnya apa ya? Ketika kamu bekerja di misal di Astra ataupun Honda ya, ketika kamu punya di sana pasti ada di setiap perusahaan pasti ada punya yang namanya santunan terkait dengan harga ketika kamu beli produk di perusahaan kamu sendiri. Harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan pembeli secara umumnya. Lalu yang terakhir santunan sosial. Ya ini seperti terkait dengan biaya misal eh, kalian ditransfer atau dipromosikan tapi pindah pindah tempat gitu ya, atau di cabang kota lain gitu. Nanti akan diberikan santunan terkait dengan biaya mencari tempat tinggal yang baru atau mungkin dikasih apa namanya rumah dinas gitu ya. Nah ini namanya santunan sosial, biaya perumahan ya nanti ya ini. Jadi santunan-santunan ini merupakan salah satu dari tunjangan. Ya, harapannya kalian sekarang paham perbedaan antara gaji dengan tunjangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.